Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Mutia dari kelas 11 PKJ 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi data. Pertama, apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Adapun komponen-komponen komunikasi data: 1 pengirim, 2 penerima, 3 data, 4 media pengiriman, 5 protokol. Komunikasi data juga mempunyai fungsi dan tujuan, diantaranya mengefisienkan sebuah pengiriman data dalam jumlah yang besar tanpa suatu kesalahan. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh. 3. Bisa mendukung manajemen dalam hal kontrol karena memungkinkan pengguna sistem komputer secara terpusat maupun tersebar. 4. Bisa digunakan untuk berkomunikasi bagi orang yang mempunyai lokasi geografi yang berlainan. 5. Mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Adapun bentuk-bentuk komunikasi data: offline communication system seperti terminal, jalur komunikasi, dan modem. Dan online communication system seperti real-time system, batch processing, time sharing system, dan distributed data processing system. Soal kedua, apa itu komunikasi audio? Komunikasi audio adalah komunikasi yang terjadi antar sistem dalam bentuk suara yang ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Komunikasi ini bisa terjadi dalam dua perangkat atau lebih, namun biasanya terjadi dalam dua perangkat yang di antara perangkat satu dengan perangkat lainnya yang saling terhubung oleh jaringan, baik jaringan lokal maupun luar. Macam-macam komunikasi audio: 1. Audio streaming, 2. Audio visual, 3. Audio respon, 4. Audio modem laser. Jenis-jenis format audio: 1. MP3, 2. AIFF dan AIFC, 3. OGG dan OGG Vorbis, 4. WAV, 5. ACC atau Advanced Audio Code, 6. WMA, 7. Real Audio. Perangkat-perangkat komunikasi audio: 1. Audio codec, 2. Audio controller, 3. Mikrofon dan speaker. Contoh komunikasi audio: 1. Telepon, 2. Radio. Komunikasi video. Komunikasi video adalah sebuah alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan, atau singkatnya adalah sebuah alat komunikasi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Komunikasi ini memungkinkan beberapa orang untuk bertemu pada saat yang sama tanpa memperdulikan tempat dan waktu. Komunikasi ini memungkinkan Anda untuk melakukan sesuatu tanpa harus menemui si penerima. Manfaat komunikasi video: 1. Dapat dipakai untuk memberikan informasi tanpa bertemu dengan si penerima. 2. Dapat dipakai untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang dalam jarak yang jauh tanpa mengenal waktu. 3. Dapat dipakai sebagai media pembelajaran bagi guru dan memberikan bahan pelajaran. Bentuk-bentuk komunikasi video: 1. Gambar atau foto, 2. Sketsa, 3. Gambar atau sketsa, 4. Bagan atau chart, 5. Grafik. Contoh komunikasi video: 1. Ada film. Film adalah sekumpulan gambar yang sudah diedit atau bisa disebut frame. Lalu semua frame itu digabung sehingga membuat gambar bergerak menjadi lebih nyata. 2. Video. Hal ini sama dengan film, yaitu menggabungkan gambar-gambar berbeda agar bisa bergerak. Namun yang membedakannya adalah kualitas juga durasi. Pesan yang disajikan di video adalah berupa fakta, berbeda dengan film. Rata-rata menggunakan cerita fiksi sebagai jalan cerita agar lebih menarik. Soal keempat, penjelasan tentang komunikasi audio video. Komunikasi audio video atau biasa yang disebut komunikasi audio visual adalah proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran atau audio. Jika begitu, maka komunikasi ini menggunakan penglihatan juga pendengaran. Contoh komunikasi audio video: 1. Telepon.
Telepon adalah sebuah alat yang dimana harus terdapat dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Telepon menggunakan sinyal gelombang radio yang diubah ke data audio. 2. Radio. Jika telepon membutuhkan dua perangkat agar terhubung, maka radio cukup satu, karena radio hanya bisa bertindak sebagai klien atau penerima data dan tidak bisa menjadi server atau pengirim data. Ciri-ciri komunikasi audio video: 1. Bersifat linier. 2. Menyajikan visual yang dinamis. 3. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. 4. Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Soal kelima, model komunikasi data. Ada 3 macam model komunikasi data dilihat berdasarkan tipe channel transmisi, yaitu tipe transmisi satu arah simplex atau one way transmission, transmisi dua arah bergantian atau half duplex atau eight-way transmission, atau transmisi dua arah serentak yaitu full duplex atau both way transmission. 1. Simple atau one-way transmission. Tipe channel transmisi ini hanya dapat membawa informasi data dalam bentuk satu arah saja, tidak bolak-balik. Misalnya siaran radio atau televisi, yaitu sinyal yang dikirimkan dari stasiun pemancar hanya dapat diterima oleh pesawat penangkap siaran. Tetapi pesawat penangkap siaran tidak dapat mengirimkan informasi balik ke stasiun pemancar. 2. Half duplex atau eight-way transmission, biasa disingkat dengan HDX. Dalam tipe channel transmisi ini, informasi dapat dikirimkan dan diterima namun tidak secara serentak atau bergantian. Artinya, bila satu mengirimkan data, maka yang lain menerima dan sebaliknya. 3. Full duplex atau both way transmission, yang biasa disingkat FDX, merupakan calon transmisi di mana informasi data dapat mengalir dalam dua arah serentak atau dapat mengirim dan menerima dalam waktu yang bersamaan. Komunikasi lewat telepon merupakan contoh dari tipe channel transmisi ini. Dengan telepon kita bisa berbicara sekaligus mendengarkan apa yang sedang diucapkan oleh lawan bicara. Adapun model komunikasi data berdasarkan jalur transmisinya terdiri dari unicast, multicast, dan broadcast. Berdasarkan konfigurasi jalur transmisi data, model komunikasi data terbagi menjadi point-to-point dan point-to-multipoint. Point-to-point, dalam konfigurasi ini media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan lain tanpa terbagi. Konfigurasi ini biasanya digunakan pada beberapa peralatan komputer seperti printer yang terhubung langsung dengan komputer. 2. Point-to-multipoint, di mana suatu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi ini misalnya penyiaran radio yang mana sebuah pemancar dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio sekaligus. Berdasarkan mode transmisi data, komunikasi data dapat berbentuk mode transmisi paralel dan mode transmisi seri. 1. Mode transmisi paralel. Pada mode transmisi ini, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saat. Digunakan kode ASCII, maka dibutuhkan sebanyak 8 channel untuk mentransmisikan sekaligus ke 8 buah bit satu karakter kode ASCII. Perhatikan bahwa yang ditransmisikan secara paralel adalah bit-bit dalam satu karakter, sedangkan masing-masing karakternya ditransmisikan secara seri atau berurutan. 2. Mode transmisi serial. Mode transmisi serial merupakan mode transmisi yang umum dipergunakan. Pada mode ini, masing-masing bit dari satu karakter dikirimkan secara berurutan, yaitu bit per bit. Satu diikuti oleh bit berikutnya. Penerima kemudian merakit kembali arus bit-bit yang datang ke dalam bentuk karakter. Nah, mungkin sampai sini dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.